Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video praktikum Fisika Dasar semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum modul 11 yaitu interferometer. Sebelum kita memulai praktikum, kita akan terlebih dahulu menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan pada modul 11 ini. Ada dua peralatan utama yang digunakan pada modul kali ini. Yang pertama, ada satu set interferometer dan yang kedua, ada satu set laser. Untuk menyalakan laser tersebut, kita membutuhkan kunci yang kita akan nyalakan pada bagian belakang laser. Secara sederhana, interferometer berfungsi untuk mengamati fenomena interferensi. Perlu teman-teman ketahui, syarat terbentuknya pola interferensi yaitu terdapat minimal 2 buah gelombang atau lebih. Akan tetapi, pada praktikum ini kita hanya mempunyai satu sumber cahaya, yaitu satu buah laser saja. Oleh karena itu, teman-teman perlu mengetahui beberapa alat yang digunakan pada modul kali ini. Yang pertama, ada lensa cembung yang berfungsi untuk penangkap sinar laser. Yang kedua, ada beam splitter. Beam splitter ini berfungsi untuk membagi sinar laser menjadi 2 buah sinar yang identik. Sinar yang pertama akan diteruskan ke cermin yang bagian depan. Kemudian, sinar yang kedua akan dipantulkan ke cermin yang sebelah kanan. Dari 2 buah cermin tersebut akan dipantulkan kembali dan berkumpul di beam splitter, sehingga akan diperoleh pola interferensi yang dapat diamati pada layar. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa sinar laser dapat melewati lensa cembung. Apabila belum bisa melewati lensa cembung, silahkan kalian atur ketinggian laser berikut. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa sinar laser dapat terlihat pada layar. Sebelum kita memulai percobaan, mari kita setting alatnya terlebih dahulu. Jika sinar sudah terbentuk pada layar, yang pertama, kita geser lensa cembung sehingga terdapat 2 buah sinar yang terbentuk pada layar. Kita buat kedua buah sinar ini saling berhimpit. Caranya dengan memutar tuas yang ada pada bagian cermin sebelah kanan. Tuas yang bagian bawah berfungsi untuk memindahkan cahaya ke kiri dan ke kanan. Sementara tuas yang bagian atas berfungsi untuk memindahkan cahaya ke atas dan ke bawah. Karena cahaya mempunyai ketinggian yang sama, kita hanya perlu memutar tuas bagian bawah untuk menggeser cahaya ke sebelah kanan. Cahaya sudah berhimpit, maka kita kembalikan posisi lensa cembung. Seharusnya pola interferensi dapat diamati dengan jelas pada layar. Akan tetapi, di sini dapat terlihat bahwa pola interferensi berada di bawah layar. Oleh karena itu, kita perlu memutar tuas bagian atas sehingga pola interferensi ini dapat dilihat dengan jelas di bagian tengah layar. Kita putar tuasnya dan dapat diamati dengan jelas pola interferensi dengan baik. Setelah pola interferensi terbentuk, kita dapat memulai pengambilan data. Pada praktikum ini, kita akan menentukan besarnya rasio pergeseran cermin terhadap pergeseran mikrometer skrup. Sehingga pada praktikum ini terdapat 2 percobaan utama. Percobaan pertama, kita akan memutar mikrometer skrup searah jarum jam. Dan percobaan kedua, kita akan memutar mikrometer skrup berlawanan arah jarum jam. Pada percobaan pertama, kita akan memutar mikrometer skrup searah dengan jarum jam. Ketika kita memutar mikrometer skrup, maka pola interferensi pada layar akan berubah. Di sini, kita akan menentukan berapa besar pergeseran mikrometer skrup yang menyebabkan pola interferensi berubah sebanyak 5 kali. Karena kita memutar mikrometer skrup searah dengan jarum jam, maka kita posisikan mikrometer di 20 mm. Hal ini bertujuan agar kita dapat mencapai pengambilan data sebanyak 10 data. Selanjutnya, kita akan melakukan pengambilan data. Pada mikrometer tertulis 20 mm. Ini merupakan nilai XI atau X awal pada data yang pertama. Silahkan putar mikrometer skrupnya yang mengakibatkan
pola interferensi pada layar berubah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian silahkan amati lagi berapa nilai yang ditunjukkan oleh micrometer scrub. Dapat kita lihat bahwa micrometer scrub menunjukkan nilai 19,12 mm. Nilai ini merupakan nilai XF untuk data yang pertama. Dengan menggunakan persamaan yang ada di modul, kita dapat menentukan berapa nilai K. Untuk data yang kedua, silahkan gunakan nilai 19,12 mm sebagai XI data kedua. Setelah itu, silahkan putar kembali micrometer scrub sehingga menghasilkan 5 kali pengulangan pola pada layar interferometer. Silahkan kalian amati lagi berapa nilai dari micrometer scrub. Untuk data ketiga, keempat, hingga data ke-10, silahkan lakukan hal yang sama. Kita masuk ke percobaan yang kedua. Berbeda dengan percobaan pertama yang memutar micrometer scrub searah dengan jarum jam, pada percobaan kedua ini kita memutar micrometer scrub berlawanan dengan arah jarum jam. Tujuan dari percobaan ini untuk membandingkan apakah hasil yang diperoleh ketika kita memutar micrometer scrub berlawanan arah jarum jam dan searah dengan jarum jam apakah sama atau tidak. Pada percobaan kedua ini, karena kita memutar micrometer scrub berlawanan arah jarum jam, maka kita setting titik awal dari micrometer scrub di 5 mm. Hal ini bertujuan agar kita dapat mencapai pengambilan data sebanyak 10 data. Sama seperti percobaan yang pertama, kita putar micrometer scrub agar pola interferensi pada layar berubah sebanyak 5 kali. Kita langsung saja putar. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat berapa nilai yang ditunjukkan oleh micrometer scrub. Dapat kita lihat micrometer scrub menunjukkan nilai 6,42 mm. Nilai ini merupakan nilai XF untuk data pertama pada percobaan kedua. Untuk data yang kedua, kita gunakan nilai 6,42 mm ini sebagai nilai XI data yang kedua. Kemudian kita putar micrometer scrub sehingga pola interferensi pada layar mengalami 5 kali perubahan. Kemudian catat nilai pada micrometer scrub sebagai XF data yang kedua. Untuk data yang ketiga, keempat, kelima, dan yang ke-10, lakukan hal yang sama. Dengan menggunakan persamaan yang ada di modul, maka kita akan memperoleh nilai K untuk percobaan yang kedua. Kemudian kita akan membandingkan nilai K yang diperoleh dari percobaan pertama dan nilai K yang diperoleh pada percobaan yang kedua. Sekian video pengambilan data untuk modul 11. Untuk pengolahan data, silahkan kalian nonton video bagian yang ketiga. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!